Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat 5 menit cerdas. Kita terkadang terlalu sibuk dengan aktivitas yang kita lakukan. Cobalah berhenti sejenak dan mari kita amati berbagai hal kecil yang ada di kehidupan kita. Sahabat 5 menit cerdas, apakah Anda tahu tentang berbagai produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Banyak dari produk-produk itu bukan milik Indonesia sendiri, seperti motor, mobil, handphone, alat elektronik, dan berbagai kebutuhan sehari-hari yang kita makan justru itu adalah barang-barang impor. Lalu bagaimana barang-barang impor ini bisa ada di negeri kita tercinta? Jawabannya adalah perdagangan internasional. Nah, hari ini kita akan belajar banyak tentang perdagangan internasional itu sendiri. Sebelumnya, mari kita simak berbagai pendapat tentang perdagangan internasional dari akademisi 5 menit cerdas. Ini dia. Perdagangan internasional itu adalah kegiatan ekspor impor, Mbak. Jadi, antar satu negara dengan negara yang lain itu saling tukar-menukar antara barang dan jasa. Internasional itu perdagangan dengan negara lain. Perdagangan internasional itu bisa ada ekspor, ada impor. Biasa itu jual beli, misalnya Indonesia itu misalnya ekspornya biasanya tuh minyak mentah. Lalu biasanya tuh Indonesia juga mengimpor biasanya tuh barang-barang seperti HP, mobil, dan lain-lain. Nah, itu dia penjelasan dari beberapa akademisi 5 menit cerdas terkait perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan tukar-menukar dan juga perdagangan barang dan jasa antara satu individu dengan individu yang lainnya, individu dengan pemerintah ataupun pemerintah dari satu negara dengan negara lain dalam pasar global. Selanjutnya kita dengarkan bersama pemateri dari 5 menit cerdas. Ini dia. Sahabat 5 menit cerdas, pada umumnya negara-negara di dunia melakukan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak ada satupun negara di dunia yang tidak melakukan hubungan internasional. Hubungan internasional dapat berupa pinjaman, investasi, bantuan, dan kerjasama internasional. Perdagangan internasional mempunyai beberapa manfaat, di antaranya yang pertama yaitu sebagai sumber devisa, yang kedua sebagai perluasan kesempatan kerja, yang ketiga sebagai stabilisasi harga, yang keempat sebagai percepatan alih teknologi, yang kelima peningkatan kualitas konsumsi. Selanjutnya, untuk memperoleh barang yang tidak diproduksi di negara sendiri, kemudian untuk memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan sebagai perluasan pasar. Lalu, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, yang pertama, karena adanya perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, selera atau kesukaan. Yang ketiga, penghematan biaya produksi. Yang keempat, perbedaan teknologi. Dan yang kelima, ingin memperoleh keuntungan. Macam-macam kebijakan internasional itu ada dua. Yang pertama yaitu kebijakan perdagangan bebas, di mana dalam kebijakan ini tidak ada hambatan yang menghalangi suatu produk untuk masuk ke dalam suatu negara. Cirinya yaitu harga dari suatu produk tersebut ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Yang kedua, kebijakan perdagangan proteksionis. Kebijakan ini dibuat untuk melindungi industri dalam negeri dengan membuat berbagai rintangan. Contohnya, larangan impor, larangan ekspor, subsidi, premi, dan dumping. Tujuan dari kebijakan internasional ada tiga. Yang pertama yaitu untuk mengendalikan ekspor dan impor. Yang kedua untuk menyehatkan neraca pembayaran. Dan yang ketiga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sahabat, bagaimana? Sudah paham tentang perdagangan internasional? Kita perlu tahu juga bagaimana kabar perdagangan internasional Indonesia dengan berbagai negara. Tahun 2015, Indonesia akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, di mana barang akan bebas masuk ke Indonesia melalui suatu jalur impor ataupun ekspor. Nah, di sini kita sebagai rakyat Indonesia harus mengetahui apa-apa saja komoditas perdagangan unggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai komoditas ekspor yang besar, yaitu di pertanian, industri, tambang, dan juga hutan.
Di sini, di industri hutan sendiri Indonesia mempunyai kekayaan di mebel. Selain itu, di pertanian dan juga perikanan mempunyai potensi-potensi lokal yang sangat luar biasa. Sahabat 5 Menit Cerdas, banggalah dengan produk lokal dalam perdagangan internasional. Terima kasih. Demikian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Saya Eva Andriani. Saya Lisa Yulihani Fitri. Saya Irtifani Grahani mengucapkan terima kasih. 5 Menit Cerdas, sahabat brilian.